Najwa Shihab lahir di Makassar pada 16 September 1977 dan lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2000. Namanya mulai terkenal sebagai pembawa berita saat ia mulai membawakan acara talk show Mata Najwa di Metro TV. Berikut kata-kata bijak atau mutiara dari Najwa Shihab. Selamat mendengarkan. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsafi batasan etika. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan, karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Tiap orang bisa mempunyai mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri, silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasi menggarong negara. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Hukum yang dibiayai transaksi suap membuat wajah peradilan begitu gelap. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung resiko kematian. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi? Di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal, tapi miskin legitimasi. Karena memilih lewat pemilu bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, cerita panjang yang berujung nasionalisme. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi.
Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat. Jakarta kota yang tunduk selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Menunggu wakil rakyat yang sadar posisi untuk berbakti, tak gampang mabuk jabatan dan materi. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Banyak kasus terpendam berakhir pada si kambing hitam, sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Pilkada memang perkara kalah menang, namun calon-calon bermasalah janganlah diberi kesempatan. Saat ketidakadilan merajalela, keberanian menjadi berkah bagi semesta. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Semakin menor Jakarta terlihat, logika publiknya sungguh jauh tersesat. Demokrasi bukan hanya penguasa dan birokrasi yang kuat, tapi rakyat yang bebas berserikat. Banyak yang ingin jadi bintang di layar kaca, bahkan jadi obsesi dan cita-cita. Padahal tak mudah berperan di depan kamera, harus mengatasi berbagai dilema. Aparat yang dipercaya memicu ganasnya amuk massa, lantaran hukum mudah terbeli, membuat siapa saja bisa jadi polisi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa. Kecakapan bukan salinan genetika. Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Bagaimana rakyat bisa percaya hukum jika sang penegak yang justru melanggar hukum? Relawan ada di barisan terdepan jika kepentingan rakyat menjadi tujuan.
Warga biasa yang sudi terlibat berbuat atas nama solidaritas karena hobi dan minat. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Melihat riuh pemilu mengharu biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu. Kampanye berubah menjadi unjuk harta, rakyat dikerdilkan sebatas suara. Berdiam diri dari kecamuk pribadi, sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Jakarta kota limpahan ilusi, mimpi-mimpi warga yang tak bisa terbeli. Masyarakat coba dipikat dengan pencitraan palsu yang merakyat. Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata, mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekedar bumbu retorika. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Partai hanya aktif menjelang waktu pemilu tiba. Warga diajak terlibat hanya 5 tahun sekali saja. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengerdilkan siswa. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme? Telah berlalu show politik permainan citra, sebab rakyat sudah terlatih memisah dusta dari kata. Setiap hukum yang dipakai penindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah. Istana bukan cuma di Merdeka Utara, Indonesia juga bukan hanya Jakarta. Mereka yang dipilih dengan suara, jangan berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Para pemilih harus diberi kandidat bermutu agar pilkada tak jadi pesta yang sambil lalu. Dalam dunia penuh pura-pura, anak muda sibuk memisahkan dusta dari kata. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda saja sibuk dengan urusan sendiri? Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari. Demikian cepat dan fananya kekuasaan, betapa suap dan godaan uang telah menghinakan. Hebat memutuskan sosok berkualitas, berani mengabaikan yang tak pantas. Mari berhenti melihat penderita HIV/AIDS sebagai aib dan nista. Mereka layak menyambung hidup dan berdaya dengan dukungan kita.
Yang menjadi pena adalah kebaikan, yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Kita adalah anak panah yang harus meluncur saat banyak sawah ladang yang mesti dicangkul. Gelapnya misteri, kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Terseret muslim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik. Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdi. Hukum yang ditegaskan dengan retorika hanya jadi bahan tertawa belaka. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Satu demi satu lembaga amanah reformasi ditundukkan rayuan korupsi. Membangun karya dalam sunyi, dalam ikhlas karena cinta pada negeri. Politik adalah lautan pragmatisme, kompromi demi kompromi, bisa melelehkan idealisme. Wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkara diri sendiri dan famili? Saatnya berbuat dan berkarya, susun rencana sekarang juga, mulailah secepatnya. Sebab kemerdekaan yang diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Seumur hidup membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Bijak mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Jika ada lembaga yang harus selalu direformasi, tak lain adalah institusi polisi. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Waktunya untuk memberi teladan. Kekuasaan hanya mulia digunakan untuk pengabdian. Mereka arungi dua dunia antara peran dan sandiwara dengan karakter yang sebenarnya. Pilkada langsung dan tidak langsung hanyalah soal cara,
Mencari pemimpin yang bermutu adalah tujuannya. Bukan hanya teladan kesuksesan, tapi juga kegagalan dan pergerakan yang dicetuskan. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapatkan hormat. Rakyat perlu penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga, karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Ratusan pilkada jangan menjadi sekedar seremoni. Suksesi harusnya bukan sekedar arena negosiasi.